Halo semuanya, nama saya Liana. Halo, saya Hana. Hai guys, balik lagi di CCB, Cewek-cewek bergosip. Nah, untuk episode kali ini kita lagi ngundang bintang tamu kita. Narasumbernya coba jelasin kira-kira. Dari yang sepengetahuan gue sih, narasumbernya ini bener-bener sesuai banget nih yang kayak sama yang viral-viral gitu gak sih? Wih, pasti seru banget nih episode kali Iya ini. nih, kayak seru banget deh. Kasih kalian juga pada nungguin banget nih. Benar. Daripada kita nunggu lama-lama lagi, langsung kita panggil aja gak sih? Tapi tunggu, sebelum kita ke narasumber, gue pengen coba parfum yang lagi viral kali ini. Apa sih namanya? Make Me Feel ya kalau gak salah. Feel ya. Gue sama banget karena warnanya cantik banget. Iya, kayak lucu-lucu banget. Gimana kalau kita cobain? Boleh, lo mau warna apa? Gue mau warna hijau deh. hijau. Oke. Thank Ini you. dia. Oke. Punya gue nih wanginya maskulin banget ya, kayak dewasa banget. Wah, kalau punya gue sih wanginya kayak water gitu, bener-bener kayak lu serasa di pantai. Wah, gila ini Variannya sih. apa tuh? Namanya Alice. Ini bener-bener seger pol. Oke, varian gue namanya Edith. Worth it sih ini, bagus Bener. banget. Oke, lanjut ya daripada kelamaan basa-basi, kita panggil aja narasumber kita. Michelle. Ana. Halo, Liana. Duduk. Oke, Michelle. Kebetulan aku penasaran nih, kamu kan di bagian entertainment. Boleh spill gak sih di entertainment tuh ngapain aja? Oke, jadi sini gue itu kerjanya sebagai agency. Jadi di mana gue itu content plannerin tentang konten-konten para selebgram ataupun artis-artis. Dan di situ juga gue bantu marketing tentang kontennya mereka juga gitu. Wah, berarti sih. kalau kayak gitu butuh keahlian khusus dong ya, dan juga pasti udah lama gak sih kerja di situ? Benar, kebetulan udah lumayan lama sih. Kalau udah lumayan lama, boleh dong di-spill kelebihan sama kekurangannya nih. Boleh, dari kekurangan dulu kali ya. Boleh. Kalau untuk kekurangan pasti para anak agensi udah pada tahu juga. Di sini tuh kekurangannya tentang waktu. Dimana kita harus standby kapanpun, mau pagi, siang, malam, subuh harus bener standby dimanapun gue berada gitu. Kalau kelebihannya, yang pastinya asik banget kerja di agensi karena orangnya udah pasti pada asik-asik banget dan kebanyakan para Gen Z. Dan kelebihan yang paling best yaitu pastinya gue tahu tentang topik-topik yang lagi viral dan lagi hot-hotnya, bahkan sebelum viral gue udah tahu sih. Wow, hot news. Jadi penasaran nih, boleh di-spill deh. Boleh, di sini mungkin kita bahas tentang perselingkuhan kali ya. Seru banget. Jadi sini gue ngebahas perselingkuhan tentang dimana cowok itu orang Korea, cakep, dan ceweknya juga cakep sih. Pada tau gak? Yang Tahu nggak? pada tahu nggak? Tahu ya. Banyak yang tahu. Langsung Seru spill nih nih. buat kita bahas. Jadi sini gue mau bahas tentang Jule dan Daejeon. Oke, tapi sebelum lanjut ke pembahasan topik utama kita nih, lo udah salvok gak sih nih sama yang di depan kita ini ada apa? Benar, dari tadi dari duduk di situ udah salfok banget, kayak Eye lucu catching banget nih ya, warna-warnanya lucu. Kebetulan itu parfum dari Make Me Feel. Oh, Udah pernah denger belum? belum sih kebetulan. mau coba Cobain. gak? Boleh. Mau warna apa? Pink aja nih, lucu banget. Varian apa Varian tuh? apa tuh, boleh bacain nggak? Juliet, aduh Wah, agak nyinggung tuh ya, sama bersinggungan tuh. Kayaknya udah tahu nih dia mau Iya, bahas. bener. Tahu nih mau bahas apa ya dari nama Boleh parfum dicoba nih. dong. Coba ya. Oke, boleh. Gimana wangi? Coba nggak? deskripsiin wanginya deskripsiin. gimana? Wanginya kayak manis banget, cocok banget buat pakai daun ruangan sih. Oke. Mantap. Oke, lanjut Kalau gitu jadi. kita lanjut. Boleh. Gimana sih awal mula perselingkuhannya itu viral dan ketahuan? Oke, jadi perselingkuhan ini tuh viral bermula dari ada akun namanya Secret of Jule, di mana tuh ada postingan Jule itu selingkuh. Nah, selingkuhannya itu namanya Safri ya kalau nggak salah. Safri ya. Namanya Safri. ya, sih? seorang petinju dan Oh. pastinya udah lumayan banyak lah yang tahu. Siapa sih yang nggak tahu kan? Berita viral gitu ya, mana mungkin nggak ada yang tahu. Ya, dan itu berbunga dari situ, dimana itu langsung viral dan ya dari yang sebelumnya mungkin pada nggak tahu siapa itu Jule, mungkin langsung pada tahu juga sih. Benar-benar. Menurut lo nih, reaksi publik itu terlalu cepat gak sih untuk kasusnya si Jule ini? Secara kan ya, belakangan ini di Indonesia itu tuh lagi marak banget kasus perselingkuhan. Bener banget tuh. Menurut gue sih ini udah hal yang biasa, bagi netizen Indo ya, dimana kalau misalnya ada yang hot news itu cepet banget kesebarnya, bahkan mereka bisa ngambil kesimpulan sendiri tanpa tahu kebenarannya apa, dari kenapa dia bisa selingkuh atau apa kan
pasti banyak tuh yang langsung nyimpulin gitu. Emang bener sih ya, kebanyakan netizen Indo suka kayak gitu. Bener-bener. Udah gak heran lah Iya, ya. udah gak heran Iya sih, banget bener. nih, ya kan sama warga Kalau gue plus 62 ini. scroll Instagram atau TikTok ya, kayak kalau gue baca komennya kayak itu udah pasti langsung banyak deh tuh komen-komennya orang kayak ini begini, ini begitu. Wah, udah pasti cepet banget tuh nyebarnya. Mm. Nah, pernah denger gak sih yang singgung soal si Jule tuh ngomong, kalau misalnya ada yang ganteng ya pilih yang lebih ganteng. Pernah gak sih denger itu? Pernah dengar di podcastnya siapa gitu, dia pernah ngomong. Dan ada lagi salah satu podcast di mana tuh di situ bahas kalau misalnya Jule itu katanya dituduh selingkuh. Dan menurut pendapatnya si Jule ini, kalau gue udah selingkuh kenapa gak sekalian gue lakuin aja biar beneran. Oh my banget sih. god. Nah, dan ada juga podcast di mana dibahas kalau misalnya Daehun ini tuh dulu juga selingkuhannya Jule. Oh iya? Wah. Nah, menurut kalian nih, kira-kira perselingkuhan tuh sebagai penyakit atau bisa disembuhkan? Jadi kalau misalnya disembuhkan kan mungkin bisa dimaafin ya. Nah, menurut kalian gimana? Menurut Hana deh gimana ya? Sebenarnya untuk selingkuh itu udah kayak kebiasaan, penyakit yang kayak orang mah itu udah kecanduan. Jadi menurut gue ya, kalau namanya udah selingkuh, sekali selingkuh pasti seterusnya bakal terselingkuh sih. Ya buktinya tadi aja, sebelum sama Daehun aja dia udah selingkuh, berarti udah kemungkinan besar kalau dia bakal selingkuh lagi pas sama Daehun. Bener Kalau menurut lo, banget Li? sih, yang kayak tadi Hana bilang ya pastinya kalau misalnya kecanduan itu ibaratkan narkoba guys. Jadi kalau misalnya perselingkuhan terus sama narkoba itu ibarat kayak udah nyantol banget deh, udah nggak bisa lagi tuh bahkan berhenti. Setuju, Pasti setuju. berhenti pun lama pasti jangka waktunya. Benar. Nah, gue ada pertanyaan juga. Menurut lo ini, Jule ini sadar gak sih kalau dia melakukan perselingkuhan itu? Karena kan yang kita tahu kan anaknya dia kan ada banyak ya. Jadi mungkin aja dia capek sama cowoknya, sama si Daehunnya ini. Makanya dia melakukannya secara sadar atau menurut lo secara tidak sadar? Menurut gue sih pastinya secara sadar sih. Karena kalau bisa dibilang dia itu, ini kan kasusnya lagi berjalan ya. Dan ada persidangannya juga pastinya kan. Nah, tapi selesai persidangan ini, dia itu ada upload di akun sendiri, di akun Instagram pribadi, itu dia ada upload di mana dia foto sama selingkuhannya dengan caption ninjanda. Wow. Tahu nggak? Di Instagramnya dia? Iya beneran. Di Instagram realnya atau fake? Di realnya. Wah, berani banget ya. Ya benar. Terus ya menurut lo nih, bisa juga gak sih kalau kan kondisi baby blues secara kan dia udah hamil berkali-kali dan lumayan jaraknya deket ya baby blues. Iya. Dan menurut gue itu mungkin terjadi juga karena di salah satu podcast juga atau video yang beredar, mungkin baik juga nih yang udah pada tahu juga, itu dia pernah bahas kalau misalnya dia capek dihamilin mulu gitu. Terus tadi kan juga ada bahas tentang soal keranah persidangan nih ya. Terus kan hubungan si Daehun sama si Jule sekarang kan hanya untuk urusan hukum nih. Apakah karena Jule tidak datang di tahap mediasi itu jadi ada sorotan publik atau empati publik yang lebih gitu? Nah itu udah pasti ada banget. Dan di satu sisi juga Jule tuh udah ada bikin klarifikasi. Cuman yang bikin makin viralnya itu dimana klarifikasi isinya tuh lebih ke biar brand-brand yang kerja sama dia tuh gak kabur aja sih dan gak memutus kontrak, lebih ke itu. Jadi di mana netizen tuh makin panas gitu kayak lu tuh sebenarnya beneran gak sih mau buat minta maaf Iya, atau betul. Dan ya menurut kalian ya, kan mereka ini kan nikah berarti beda budaya ya. Satu kan si Daehunnya juga orang Korea, terus si Julenya itu orang Indonesia. Mungkin gak sih karena perbedaan budaya, komunikasi mereka tuh jadi, ya mungkin kalau orang bilang tuh kayak aku gak cocok komunikasi sama dia gitu. Itu menurut gue sih mungkin banget ya, makanya itu bisa terjadi perselingkuhan. Nih aku kasih contoh aja ya. Jadi di agensi itu atau mungkin di perkantoran juga banyak banget orang yang selingkuh sama teman kantor. Mungkin karena di rumah komunikasi kurang baik, sedangkan di teman kantor tuh komunikasinya baik, ketemu tiap hari apalagi kan. Iya, betul. Dari situ bisa terpacu lah. Tapi baik lagi kalau dibilang gak cocok, kenapa bisa sampai merit gak Iya, sih? benar. Iya, bener banget. Yang kita tahu kan Jule punya sahabat ya, namanya Ella ya kalau nggak salah. Nah, keputusan si Ella ini untuk jaga jarak pertemanan dengan Jule tuh apakah disebabkan karena pengalaman atau melihat si Jule berubah kah? Apa gimana sih, lebih ke hal apa gitu yang buat si Ella akhirnya berubah? Padahal dulu tuh dia sempat bilang katanya tuh dia tetap mau nemenin Jule meskipun dalam keadaan susah. Oh itu menurut gue ya sebagai perspektif seorang sahabat ya, mungkin ada juga dari faktor dimana dia udah capek buat nasihat Jule dan mungkin itu kan dampaknya gede banget
Dan bisa aja kalau dia benar terus-terusan membela Jule tuh dia jadi tersorot juga. Dimana mungkin ada nggak sih kayak orang ngomong kayak, kok lu malah ngebela orang yang selingkuh sih, kan selingkuh salah gitu. Iya benar. Gue setuju sih karena menurut gue kita sahabat, tapi ya berarti gini, kalau misalkan sahabat kita aja nggak mau mendengar kita, ya untuk apa kita menganggap mereka sahabat? Bukan berarti kita jahat ya guys, tapi kayak kita tuh udah melakukan apa yang terbaik buat dia, kita udah memberitahu. Tapi kalau memang dianya tidak mau berubah atau tidak mau mengikuti, ya untuk apa sih? Jadi menurut gue kita nggak bisa nilai ngejudge orang hanya by luarnya aja, kita harus cari tahu nih alasannya dia kenapa juga. Jadi menurut gue sepenuhnya dilakukan Ella tuh belum tentu salah ataupun benar. Apalagi kan dampaknya gede kan, misalnya karena dia ikut kasus ini terancam juga kerjaannya. Seperti Jule klarifikasi lebih ke brand ya. Bener-bener itu lebih tidak mau merugi ya sebenarnya. Terus juga ya, gue pernah baca itu di salah satu postingan TikTok orang yang bilang kayak Nadehon itu berasal dari keluarga yang kurang bagus juga track hubungannya. Kalau menurut kalian nih, mengaruh gak sih nih ke dalam rumah tangga mereka yang jadi begini? Sebenarnya sih ngaruh, cuman jujur kalau buat bahas sampai keluarga mungkin tuh agak privacy ya guys. Mungkin gue nggak bisa cerita lengkap di sini. Oke, kalau gitu kira-kira nih dari tindakan si Jule ini, apakah perkataannya tuh atau yang menyinggung gitu nggak bisa ditarik kembali kah? Atau misalnya kira-kira kalau misalnya ditarik kembali pun kira-kira tuh netizen bakal berpihak atau iba atau merasa kasihan gitu untuk jadi memaafkan gitu, gimana nih? Kalau menurut gue kayak itu udah gak ngaruh ya, karena seperti yang kalian tahu di TikTok tuh sampai banyak banget yang bikin parodi tentang si Jule. Tahu gak sih kayak kasih makan Jule, kasih makan Jule, tapi kasih makan Jule lempar udahin. Benar-benar itu betul. mungkin hampir 10 penjuru di Indonesia udah tahu ya tentang kasus Jule, jadi kayak agak susah sih untuk dia balik seperti normal lagi ya. Mungkin kadang netizen itu juga suka aneh sih menurut gue, kayak mereka tuh kalau kasusnya udah ada kasus yang baru lagi, mereka kadang suka udah terlupakan gitu gak sih? Iya, agak meredam gitu ya kasus yang lamanya. Tapi ya namanya track record ya bakal tetap terlihat. Gitu. Dan menurut lu nih Shell, karena lu kan sering nanganin public figure juga nih. Iya dong. Karena ini kasus perselingkuhannya public figure, mungkin gak sih hype-nya secepat ini? Maksudnya gimana ya? Jadi kalau misalkan sebenarnya banyak lah perselingkuhan di mana-mana umum, bukan hanya public figure. Tapi karena public figure jadi se-hype ini gitu loh. Mungkin gak sih? Itu mungkin banget, karena sebenarnya itu banyak banget orang-orang yang di luar sana tuh selingkuh, cuman karena dia bukan public figure aja loh. Jadi kayak orang lain yang nggak tahu, yang tahu ya cuma orang-orang dalam aja gitu sih. Gue pernah cerita lucu juga waktu gue lagi scroll TikTok, terus gitu muncul akunnya si Sule yang klarifikasi. Pada tahu Sule kan? Itu lihat gak sih itu lucu banget sih, tiba-tiba salah sasaran akun ya nggak sih? Bener-bener kayak mungkin netizen karena saking orang lagi panas-panasnya ya, jadi nama yang mirip-mirip dikira ini kali ya. Betul. Bener. Nah kalau kalian tahu ada juga nih satu di mana ada orang yang isengin, jadi kalau misalnya ada orang yang live stream terus mereka berpenampilan mirip Jule, pasti langsung kayak Jule sampai orang-orang tuh pada kesel juga sih. Oh ya benar-benar sih. Dan menurut gua sih dampaknya lumayan gede banget ya. Iya benar. Tapi menurut gue ya itu lucu, tapi satu sisi mungkin bagi orang yang ngerasain dampak itu, mereka jadi takut gak sih, kayak aduh takut ikutan diserang. Iya benar tuh. Iya. Tapi gitu-gitu di balik itu mungkin ada juga orang yang mengambil kesempatan gimana akunnya tuh bisa naik juga, itu bisa jadi. Benar-benar. Itu pandangan aku sebagai anak agensi ya. Iya. Kalau pandangan lu Li, kira-kira? Kalau menurut gue sih udah pasti naik ya. Karena kan pasti ya kalau misalnya dari orang yang biasa-biasa aja nih fotonya tibanya viral gitu kan. Udah pasti dia jadi naik. Bisa aja tuh naiknya karena ya nambah followers yang nge-hate ataupun nambah followers yang ya mungkin ada juga yang suka mungkin dari tampang muka atau apa, meskipun ada juga sikapnya yang suka. Karena seburuk-buruknya kita, kadang orang pun ada yang suka sama kita. Entah pun dari cara kita berbicara atau apa, tiba-tiba ada aja yang bela gitu kan pasti. Nah tapi tidak luput dari itu banyak juga pasti yang ngehujat gitu kan, karena siapa juga yang mau misalnya pro sama orang yang salah gitu loh. Sementara ini kan kasusnya perselingkuhan gitu ya guys, siapa sih yang suka diselingkuhin? Benar-benar. Suka diselingkuhin? Enggak dong ya. Oh ya, aku mau nanya nih, kira-kira menurut kalian tuh perselingkuhan tuh banyak banget faktor apa aja sih selain dari komunikasi? Menurut kalian ya, soalnya gue tuh udah sering banget dengar dari cerita atau orang-orang cerita dan lihat secara langsung. Jadi kayak menurut kalian gimana nih bisa menyebabkan perselingkuhan? Sebenarnya sih kalau gue pernah dengar ya, beberapa kali gue pernah dengar alasan orang selingkuh yaitu dari teman terdekat sih biasanya. Gue tanya,
kenapa sih lo suka selingkuh padahal udah dapet cowok yang baik loh. Benar. Sih? Benar, Kadang benar, suka benar. penasaran kenapa orang selingkuh lo dapet pasangan yang baik gitu. Contohnya Daehun. Nah, itu. Dia bilang katanya cowok gue terlalu baik. Menurut gue itu bukan sebuah bukan alasan, alasan. sih untuk orang selingkuh. Betul Berarti banget. pasti karena gue menyimpulkan lebih ada maksudnya atau mungkin dia lagi masa kangen butterfly era jadi dia bosen sama hubungan dia yang sekarang. Makanya dia mencari pasangan lain. Ya enggak? Tapi kalau misalnya kayak gitu, bosan itu harusnya hal yang wajar nggak sih dalam ini? Hubungan ya. Iya, dalam hubungan. Itu hal yang wajar nggak sih dalam hubungan kalau rasa bosan kayak gitu? Kalau gue pribadi, kalau misalnya kita udah nemuin pasangan yang tepat, kata bosan itu nggak ada gak sih? Nah, Pasti ada aja hal benar, seru yang benar, bakal kita lakuin. Makanya menurut gue, perselingkuhan karena bosan, kalau emang dari awal lu merasa dia cocok, ngapain lu lanjutin untuk jadi pacaran? Iya, Apalagi benar sampai banget. menikah. Betul. Nah, Harusnya kalau sih lu, kalau misalnya udah sampai ke ranah menikah, apalagi si Nadehon dan Jule ini tuh punya 3 anak yang lucu-lucu sih guys. Benar, bibit unggul banget. Bibit unggul gitu. banget gitu kan. Harusnya tuh udah nggak ada lagi kata bosan. Harusnya tuh kayak bisa dikomunikasiin gitu nggak sih? benar-benar Itu harusnya sih dari pribadi si Jule sendiri kah atau mungkin Nadehon sendiri, tapi di sini kan kasusnya lebih ke si Jule sendiri lah ya, dari bagaimana dia menyikapinya gitu. Dan ternyata dari yang tadi kita singgung nih, dia kan sempat selingkuh juga ya di awal sebelum sama si Nadehon. Nah jadi terbawa lah sampai ke Nadehon juga ternyata. Nah, kalian penasaran gak sih kenapa sekarang si Jule ini yang dari aku tadi Instagram Michelle bilang katanya di akun Instagramnya Jule itu dia terang-terangan loh posting hubungan dia, bukan hubungan sih, foto dia bersama selingkuhannya. Itu kenapa sih kok dia bisa seberani itu terang-terangan? Apakah karena setelah terungkap makanya dia baru terang-terangan? Menurut kalian gimana? Kalau menurut gue sih ya karena seluruh Indonesia pastinya udah tahu juga. Mungkin ya seperti yang dia omongin sebelumnya, ya udah terlanjur kenapa gak gue lakuin gitu sih. Kalau menurut lo? Itu sih menurut gue sih apa ya, kayak parah sih kalau misalnya udah terlanjur dan makin di publish banget gitu. Jadi kan makin mengundang emosi netizen nih, ya nggak sih? Kalau kayak gitu. Oh iya, pernah lihat gak sih yang video, bukan video deh, foto kayaknya ya yang terbaru, yang si Jule tuh bawa keluar anaknya yang cewek ya kalau nggak salah, main di sebuah mall gitu yang kayak taman bermain gitu di Jakarta ya kalau nggak salah sih. Pernah lihat. Nah itu tuh, itu juga rame dari singgungan-singgungan netizen. Itu menurut lu gimana? Itu ya itu udah hal yang biasa terjadi di Indo ya. Pasti banyak lah orang-orang yang tahu terus langsung foto-foto paparazzi. Dan itu rame banget loh. Iya, bener rame banget, rame Soalnya banget. kan ya menurut gue itu rame karena Jule itu kan terkenal katanya dulu berhijab, terus taat agama banget taat agama gitu. kayak kok bisa sampai lepas hijab gitu loh. Betul. Iya, karena itu sih makin viral. bener-bener. Cuman kalau untuk alasan pribadi kenapa dia lepas hijab sih ya Hanya dia Iya, tahu. hanya dia yang tahu ya. Cuma maksud gue kayak dengan video itu dia makin dihujat gak sih? benar. Cuman ya itu mau nggak mau harus dia tanggung sendiri aja sih. Iya benar-benar. Gue cuman kayak kasihan aja sih, anaknya itu kan ikut di taman bermain itu ya, jadi ikut tersorot gak sih? Ya itu udah pasti sih. Kayak lu tau lah, kadang pikirannya ya kadang bukan hanya orang dewasa aja, kadang anak kecil pun sekarang udah tahu loh berita-berita gimana. Gue cuma takut kayak Iya, anaknya itu betul ikut terseret gak sih? Oke, dari yang hal itu sampai ke anak-anaknya, untungnya tuh para anak-anaknya mendapatkan peran seorang ayah yang benar-benar good banget. Dimana si Daehun ini pernah bawa anaknya ke salah satu acara, dan di acara itu Daehun disinggung oleh kasus ini, dan Daehun langsung cepet-cepet buat gendong anaknya keluar. Jadi Daehun ini benar-benar menghindari anaknya tahu kasus ini sih. Tapi ada yang sampai berani nyinggung juga di depan si Daehunnya. Banyak banget, dan biasanya sih Daehun emang nggak mau menjawab ataupun dia nggak mau respon tentang kasusnya di sosial media sih, dari yang aku lihat ya. Wah, harusnya sih orang-orang di sekitar situ bisa lebih care ya. Harusnya sih jangan membahas itu ya lebih tepatnya, karena apalagi ada anak kecil gitu ya. Anak kecil kayak gitu tuh lagi tanggung-tanggungnya dan lagi gampangnya inget-inget memori gak sih sebenarnya? Ya, benar. Tapi ya gue juga salfok ya, dimana berarti waktu si Jule lagi ngajak keluar anaknya, dia itu dalam prosesi sidang perceraian dong. Iya, betul. Iya kan? Tapi Daehun baik banget loh, mau ngasih anaknya itu masih ketemu sama si Betul banget. Jule untuk ya sekedar hanya main di taman aja. Iya, benar.
Ya karena ya balik lagi Daehunnya tuh kalau kita lihat secara media tuh bener-bener perfect banget, seperfect itu udah ganteng kan. Bener Bener-bener banget. bisa menjaga anak, bisa masak segala macam itu udah. Nah, yang gue tanya nih, kalian kalau dapet tipe-tipe suami yang family man kayak Daehun, tipe-tipe kalian tuh tipe-tipe yang kan setiap orang punya tipe masing-masing ya. Karena kita lagi bahasnya si Julia dan Daehun, kalau kalian dapet tipe yang kayak Daehun, kalian tuh bersyukur gak sih atau malah kayak sorry tapi tipe gue tuh yang bad boy? Wis, dari narasumber dulu gimana nih? Ya udah pasti maunya baik-baik ya karena gimana ya, apalagi aku kerja agensi udah pusing dan nggak mau lah yang ribet-ribet, jadi kayak mau hubungan yang ya udah yang aman-aman aja, cari aman aja. Cara untuk nikah kan sampai akhir hayat ya. Bener. Sampai kakek nenek bersama gitu. Mungkin para hostnya maunya bad boy kali ya. Waduh. Gimana nih? Coba Waduh, kamu dulu. pusing nih kalau ngomongin bad boy ya. Kayaknya tuh kalau misalnya kelakuan bad boy mungkin boleh ada kali ya, tapi jangan selingkuh juga dong bad boynya. Pinter-pinter cari Iya, ya. pinter-pinter guys. cari ya guys. Soalnya katanya yang bad boy tuh lebih baik pengalaman, jadi kayak Kayaknya Seru gampang ya. mikat cewek gitu ya, lebih banyak ya. Kalau gue sendiri sih kadang gue lebih suka tipikal yang good boy. Apalagi di mana nanti kita punya anak. Gue merasa gue pengen anak gue tuh melihat sosok peran ayah yang gambarannya tuh ayahnya baik dan benar. Karena kita nggak tahu ya kadang anak itu mencerminkan orang tua. Ya nggak sih. Jadi kalau misalkan anaknya melihat sorry rumah tangga orang tuanya begini, ibunya begini, ayahnya begini, pasti kadang suka ini gak sih menggambarkan dan menirukan di pikiran mereka yang kayak tadi dia bilang, kayak tadi Liana bilang, kayak apalagi anak itu lagi masa-masanya Merekam menyerap memori. banyak memori, Iya, betul. betul banget. dan itu berpengaruh sih dimana anak ngikutin orang tua. Dan sepengalaman aku ya, biasanya tuh contohnya aja deh, misalnya hubungan keluarga itu nggak baik, jadi anaknya tuh ya udah sifatnya juga jadi buruk juga dan mungkin kayak gak teratur mungkin ya. Bener. Jadi temperamental anaknya tuh agak buruk gitu ya jadinya. Kalau misalnya dia nanti besar ataupun sejak kecil udah dia merekam memori-memori yang buruk, dia tahu ibunya selingkuh atau ayahnya selingkuh, bisa aja juga dia bisa ngelakuin hal yang sama nanti. Pas nanti dia udah dewasa ataupun lagi bekerja ataupun udah dewasa banget gitu kan, udah punya istri bahkan gitu kan, bisa aja ulang lagi ke anaknya gitu karena udah terekam banget di otak gitu ya. Berarti untuk sekarang nih urusannya Daehun sama si Jule ini udah di tahap kasus hukum kan ya. Tapi menurut gue kan kayak terjeda gak sih? Apakah bisa jadi karena penyebab si Jule ini nggak hadir di persidangan? Menurut kalian gimana? Ya kalau untuk sampai di tahap itu mungkin belum terlalu update ya. Karena masih sedang berjalan ya. Iya, masih Oh sedang ya, by berjalan. the way nih, dari tadi salfok banget ya sama bau parfumnya. Oh iya. Tahan lama banget ya. Tapi gue juga dari tadi masih mencium si Iya parfumnya. kan, bener. Sama gue mau lihat-lihat ya. Boleh, Boleh. silakan. Iya. Varian yang lain silakan boleh dicobain. Siapa Menarik tahu banget ya. bisa sambil dilihat namanya Parfum ini harganya affordable kan ya? affordable Tapi berarti banget. ternyata stain banget ya. Stain banget, Iya. kalian bayangin satu set dapat 4 wanginya stain. Wah, Bener. ini the best parfum banget Ini sih. kalian harus lokal cobain ya? sih. Lokal itu lokal. Oh my god, keren banget sih. Oke. Boleh lanjut. Sorry ya. Gak apa-apa. Potong dikit. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gue mau nanya, kalau misalnya komunikasi lagi jelek sama pasangan tuh salah nggak sih kalau misalnya kita coba bercerita ke orang lain yang dimana lawan jenis pastinya? Kan Nah, salah ini nggak sih? pembahasan yang seru nih. Dari gue dulu kali ya. Boleh. Nah, kalau misalnya kita komunikasi pasangan kita tuh lagi jelek nih, terus kan kita pasti adalah rasanya pengen cerita ke orang lain atau cerita ke teman kita deh, entah itu teman cowok atau teman cewek. Nah, pasti tuh kalian kayak pernah dengar gak sih cerita ke teman cowok ujung-ujungnya itulah jadinya perselingkuhan. Pasti kayak gitu. Bener gak sih? Nah, kalau misalnya mau cerita, menurut gue sih aman-aman aja ya harusnya cerita gitu kan. Tapi jangan cerita kayak, jadi tuh kalian giliran si pendengarnya ini merespon, kalian tuh jadi kayak, aduh baper deh, aduh respon dia baik banget ya sama gue, kayak gitu-gitu loh. Pasti kan jadinya tuh kayak kalian merasa diperhatikan, sementara hubungan kalian sama pasangan kalian lagi renggang. Terus jadi kayak kalau misalnya kalian merasa diperhatikan kayak, ih baik banget ya dia, aduh kok dia care banget ya sama gue, pasti kayak gitu. Sebenarnya sih cerita boleh aja, tapi tergantung bagaimana cara kita menanggapi dari si pendengar tersebut, ya nggak sih? Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut gue sebenarnya sih kita nggak bisa nggak menyalahkan untuk orang yang cerita, nggak mencurhat gitu cerita ke lawan jenis. Mungkin aja kita tahu dia nggak punya teman sesama jenis, dia cocoknya sama lawan jenis. Tapi menurut gue ya, yang utama itu lebih baik
kita komunikasi langsung ke pasangan kita gak sih? Kayak kalau kita ada masalah, kita ngomong sejujurnya daripada kita ngomong jujur ke orang lain, apalagi ke pria lain. Nah, Betul betul sih. banget. Itu salah satu kunci dari hubungan ya guys. Harus Iya. komunikasi Iya. itu benar-benar penting banget. Mau jarak deket kayak mau hubungan LDR kayak itu Bener. benar-benar komunikasi itu udah paling gitu. Betul. Ngomongin LDR juga ya, gue kadang suka banget balik lagi ke kasus selingkuhan. LDR tuh banyak banget gak sih yang suka kena diselingkuhi? Ya, Single, Banyak single. banget ini Udah pasti banyak. banyak banget. Bahkan yang nggak LDR pun juga banyak kan. Iya, bener. banyak Apalagi banget. LDR. Betul. Makin banyak banget celahnya untuk selingkuh. Betul. Nah, back to LDR, kalau kalian punya pasangan yang LDR, terus kalian merasa nih tiba-tiba, ya kita kata ya amit-amit, tapi kalian nyaman nih dengan pria di sekitar kalian, apa yang bakal kalian lakuin? Waduh, berat ya Coba pembahasannya ya. Waduh, berat ya. Aduh, oke, saya dulu yang jawab, agak bingung nih ya. Jadi kalau misalnya lagi LDR sama pasangan, terus misalnya ada yang jarak deket tapi nyaman nih bareng sama dia mulu gitu kan. Itu konteksnya dalam yang LDR udah pasangan atau udah jadi pacar atau belum? Harusnya udah jadi pacar dong. Jadi pacar ya konteksnya, waduh berat banget nih ya guys. Kayak kalau misalnya tipe aku sendiri sih setia ya guys ya. Harus setia ya, nggak boleh selingkuh. Maupun Mono itu ya. LDR ataupun yang jarak deketnya lebih nyaman, ya yang udah nemenin kita dari sebelumnya itu yang LDR teman-teman ya. Jadi yang deket-deket di sini ya abaikan dulu ya. Nanti kan yang jauh bisa jadi dekat. Siapa tahu yang jauh mau nyamperin gitu. Kalau dari narasumber sendiri gimana? Kalau gue sendiri sih dari awal gue udah gak mau LDR karena gue tipe yang quality time dan physical Oke. touch. Ya berarti intinya kita menjaga, kita ngomong sejujurnya, kalau aku nggak bisa LDR gitu loh, nggak usah kayak iya tapi di belakang malah selingkuh. Oke guys, menurut aku ya banyak banget cerita dari podcast kali ini yang bisa kita ambil ya. Pertama, selingkuh itu nggak dibenarkan. Dan menurut aku selingkuh itu sebuah penyakit, sebuah apa ya, pecandu kayak narkoba kata Betul Aliana banget. ya. Kayak jangan coba-coba deh kalau memang tidak mau terjerumus. Mono ya. Contoh ya guys. Nah, kalau misalkan kalian sendiri nih, ada gak sih nih kata yang mau kalian sampaikan kepada para penonton kita tentang perselingkuhan atau topik kita hari ini? Nah, cocok ini dari narasumber gimana nih? Bener. Yang pastinya menurut gue ya, mending jangan coba-coba buat komunikasi yang lebih bagus sama lawan jenis sih, buat mencegah aja. Karena benar. komunikasi sama pasangan sendiri itu pasti lebih penting, jadi lebih baik omongin di secara keluarganya aja gitu, nggak usah sampai ke orang-orang lain. Kalau Liana ada gak? Bener sih apa yang kalian omongin. Gue juga setuju sama kalian ya. Karena komunikasi itu kan penting. Balik lagi untuk menjaga keharmonisan sebuah hubungan gitu kan. Jadi selingkuh itu sebenarnya nggak ada faedahnya guys ya. Kalian akan dapat sakit hati satu sama lain. Bisa aja nanti yang korban selingkuh ataupun yang ngelingkuhin juga bakal nyesel gitu kan. Jadi selingkuh itu hal yang nggak banget deh. Nah guys, makanya ayo kita mulai dari sekarang bangun hubungan yang sehat sih ya guys. Kayak komunikasikan yang baik, kasih pikiran yang baik, supaya nggak ada lagi nih berita-berita maraknya kasus perselingkuhan ya guys. Benar. Kayak setiap buka berita munculnya perselingkuhan, Betul. perselingkuhan. Nggak bagus juga gak sih buat generasi kita? Iya, Kasian Dan ini tuh juga bisa bikin orang-orang di luar sana jadi trust issue. betul. Iya, Sampai ada yang betul kayak, aduh banget. gue gak berani buat berkeluarga lagi nih. Iya, apalagi Gen Z Iya, bener. sekarang ya Bener. pada takut untuk berpacaran dan berkeluarga Bener. gitu. Benar, apalagi para Gen Z sekarang mau cewek mau cowok semua udah pintar cari duit ya. Iya, betul. Gue bisa kok hidup sendiri. Betul. Kalau misalkan kata-kata tuh ya apa yang maha kuasa itu menciptakan dua jenis pria dan wanita. Untuk itulah kita ditakdirkan untuk menjadi satu. Kalau misalkan karena kasus perselingkuhan orang-orang maunya jomblo terus atau single terus, untuk apa tuh kamu menciptakan dua? Iya, benar banget lagi. Jadi dari sepanjang podcast ini banyak banget yang bisa kita ambil Betul dari kasus banget. perselingkuhan yang lagi kita bahas. Ya guys, ambil yang baik-baiknya, ambil pelajaran dari kasus orang lain, jangan sampai kita mengikuti. Oke, thank you banget ya untuk narasumber kita Michelle, banyak banget yang bisa hal kita yang ambil bisa kita nih. ambil nih. Mulai dari informasinya kayak ataupun sarannya juga wah banyak banget nih betul. teman-teman. Thank you juga untuk para penonton yang udah nontonin video kita. Jangan lupa saksikan Kita di CCB selanjutnya. Bye bye.